Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia dengan stambuk A1L12055. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan juga pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Yang pertama, kita akan membahas tentang menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat dengan Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia, dan konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda pada tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Berikut ada pengertian terminologi menurut para ahli dan tokoh dan lembaga mengenai istilah tersebut, yakni menurut Hasnan Habib, wawasan Nusantara merupakan kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial, budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Kemudian menurut Wan Usman, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Kemudian, menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni pada tahun 1998, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai ciri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang keempat, menurut Lembaga Ketahanan Nasional, yakni pada tahun 1999, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan juga kesatuan bangsa serta bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian, wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian secara etimologis dan juga pengertian secara terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, yakni bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini kita bisa menafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan juga bangsa. Kemudian, kata kedua yaitu antara memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra yang berarti antara atau suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antara, relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Kemudian, pengertian secara terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut yang dikemukakan. Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan, tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri.
Nah, untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia ini tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Nah, meskipun juga tampak bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku dan juga latar belakang yang berbeda, kita juga memandang bangsa Indonesia ini tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu negara atau satu bangsa. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, kita akan menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula pada Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda, yang dimana isi dari deklarasi tersebut adalah bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial yakni lebarnya 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dalam undang-undang. Nah, sebelum keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territoriale Zee en Maritime Kringen-Ordonnantie, yakni pada tahun 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939. Sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi ordonansi tersebut pada intinya ialah penentuan lebar laut lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau konsoner pulau atau darat. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Yang kedua, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Namun, seiring tuntunan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk juga persatuan. Nah, sebagai suatu bangsa, ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Oleh sebab itu, perlu diupayakan bagaimana agar terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan Indonesia. Salah satunya dengan konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi Juanda yakni pada tahun 1957. Nah, dengan demikian wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan Nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Kemudian yang ketiga, yakni latar belakang politis wawasan Nusantara. Nah, secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus.
Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia, yang dimana geopolitik berasal dari bahasa Yunani dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan te yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Tindakan, cara, dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup. Nah, selanjutnya, geopolitik dipandang sebagai studi atau ilmu. Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Adapun dalam implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Nah, pandangan tentang wilayah, letak, dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Nah, dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Nah, dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan kemudian selanjutnya kita akan mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sebagaimana telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah atau persatuan bangsa Indonesia. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni ordonansi pada tahun 1939. Baru setelah adanya deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia berubah merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan, antara lain yang pertama, bercirikan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau. Kemudian yang kedua, luas wilayah mencapai 5.192 juta kilometer dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer dan laut seluas 3.166 juta kilometer. Negara kita terdiri 2-3 lautan atau perairan. Kemudian yang ketiga, jarak utara selatan yaitu 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. Kemudian terletak di antara dua benua dan dua samudra. Kemudian terletak pada garis khatulistiwa. Selanjutnya berada pada iklim tropis dengan dua musim. Kemudian menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kemudian berada pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Kemudian wilayah yang subur dan habitat, kemudian kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Nah, bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan, yakni yang pertama, memiliki keragaman suku, memiliki jumlah penduduk besar, memiliki keragaman ras, keragaman agama, keragaman kebudayaan, yang dimana sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yang dimana memiliki makna di antara lain
bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kemudian yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Kemudian, masih banyak lagi. Selanjutnya, yang kedua yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yang dimana memiliki makna antara lain yang pertama bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dari milik bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Kemudian yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Kemudian yang ketiga adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, yang dimana memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Kemudian yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa dan hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Kemudian yang terakhir, yakni perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, yang dimana memiliki makna bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Kemudian, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.